Bapak Ibu sekalian, sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, secara garis besar pertimbangan Ustadz Hilmi berkeputusan bukan beliau sendiri tetapi bersama dengan orang-orang yang beliau ajak untuk musyawarah pada waktu itu ya, itu adalah bagian dari musyawarah. Artinya apa? Keputusan itu bukan keinginan pribadi beliau. Jadi ada itu yang disebut tadi dengan respon dan antisipasi ya. Terjadi situasi reformasi ya. Jadi Orde Baru tumbang, reformasi. Lalu muncullah iklim untuk keterbukaan. Artinya orang sedang berada dalam euforia demokrasi dan demokratisasi. Bahwa kemudian dalam sistem kehidupan setelah pasca Orde Baru itu, lalu semua kekuatan mulai bisa muncul karena dulunya ditekan dan tidak boleh melakukan apapun. Lalu semua kelompok masyarakat bisa berekspresi. Nah ini kan kesempatan nih. Ustadz Hilmi bertanya kepada teman-teman yang sama-sama berdakwah, para aktivis dakwah pada waktu itu. Kita akan mengambil kesempatan ini atau tidak gitu ya, untuk ikut berpartai politik. Dan pada waktu itu kita lihat sejak Orde Baru itu partai politik hanya 3 kan, 3 partai itu doang di masa Orde Baru. Setelah itu tumbang, ngerti-ngerti sekian banyak partai politik ya, ketika 99 pemilu, tahun 99 pemilu itu adalah pemilu di mana pemilu pertama setelah Orde Baru dan diikuti oleh partai-partai baru yang sangat banyak gitu ya. Nah itu kan sesuatu yang merupakan kesempatan, respon dan antisipasi. Ustadz Hilmi bertanya kepada para aktivis dakwah pada waktu itu yang bersama-sama dengan beliau, apakah kita akan merespon ini dengan membuat partai politik atau kita sesuai saja dengan format dakwah yang sudah kita lakukan selama ini, berdakwah ke masyarakat gitu aja, nggak usah pakai politik-politikan, ataukah kita mengikut saja kepada partai politik yang sudah ada. Nah ternyata hasil musyawarahnya adalah bahwa kita berpartai politik dengan format perpolitikan seperti yang beliau terapkan sampai dengan akhir hayat beliau itu, sampai dengan akhir periode beliau itu, ya dengan pilihan perpolitikan seperti itu. Itu hasil suro gitu ya. Jadi betul bahwa ternyata tentu saja ya, semua pilihan ada konsekuensi, betul ya. Pilihan A, pilihan B, pilihan C, semuanya ada konsekuensi. Tetapi apapun hasil keputusannya dari musyawarah itu, yang paling penting adalah bahwa itu tidak keluar dari pendapat pribadi. Bahwa memutuskan berpartai politik, bentuk partai politiknya, format partai politiknya, kayak apa kita melakukan desain ya terhadap partai politik ini semuanya adalah musyawarah, bukan maunya pribadi seorang Ustadz Hilmi gitu ya. Sehingga beliau juga hanya salah satu dari orang-orang yang pada waktu itu ada di dalam kisaran pengambilan keputusan dari orang-orang yang dekat dengan beliau dan diajak bermusyawarah oleh beliau. Dan termasuk pengambilan beliau bertanya kepada para pelaku dakwah yang ada di berbagai tempat-tempat yang lainnya untuk dijadikan sebagai pendiri partai di tempat itu. Apabila ini dibuat partai, maka mereka itu nanti yang akan menjadi pendiri partai di tempat itu. Jadi itu beliau bertanya, tidak langsung pokoknya bikin partai, tidak begitu. Atau menyuruh tolong bikin partai ini, enggak begitu. Tapi disyuruhkan, termasuk dengan peluang-peluang orang di setiap daerah yang nanti bisa menjadi pengurus partai di tempat itu, ditanya mereka semuanya gitu. Nah ini intinya adalah hasil syuro ya. Tentang pilihannya kayak apa, saya kira itu semuanya opsional. Mau milih A, milih B, milih C itu kalau dalam konteks keputusan musyawarah itu semuanya opsional. Tapi yang paling penting adalah mekanismenya, bahwa berpartai atau tidak berpartai, atau bentuk format partainya kayak apa, semuanya adalah hasil dari musyawarah. Begitu.